Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa belajar dan beraktivitas seperti biasanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bacaan surat Al-Ma'un. Kali ini kita akan belajar tentang makna kandungan surat Al-Ma'un. Tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam mencari ilmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum ibu menjelaskan makna kandungan surat Al-Ma'un, ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Coba angkat tangannya. Ya bu, ya bu. Siapa ya? Melan, coba Melan baca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan Mailan sudah cukup baik. Cuma ada sedikit koreksi, terutama di ayat terakhir. Wayamna'unal ma'un. Ma'un, huruf mim itu hanya dibaca 2 ketukan saja ya, karena hukumnya adalah matobi'i. Ibu rasa kalian sudah hafal semua surat Al-Ma'un. Sekarang kita bahas tentang makna kandungan surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang berguna. Surat Al-Ma'un ini merupakan surat ke-107 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Bunyi surat Al-Ma'un ayat pertama adalah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi di dalam surat Al-Ma'un disebutkan ada beberapa golongan yang termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama apabila dia satu tadi ya. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Menghardik artinya mengeluarkan kata-kata yang keras, seperti membentak, mencela, memarahi, atau mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati. Rasulullah sangat begitu menyayangi anak yatim. Kenapa? Karena beliau dulu adalah seorang anak yatim. Sehingga apabila ada orang yang senang menghardik anak yatim, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Ayat selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksudnya,
Kita selama ini selalu memberikan makan, bersedekah kepada orang miskin. Ternyata tidak cukup itu. Di dalam surat Al-Ma'un, kita dianjurkan untuk mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain untuk memberi makan, bersedekah, membantu orang miskin. Karena ketika kita tidak mau mengajak orang lain, itu termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Orang yang salat saja sudah celaka, apalagi yang tidak salat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Orang yang lalai itu yang salatnya tergesa-gesa atau melamun, tidak khusyuk. Orang yang menunda-nunda waktu salat. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Riya itu melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Wa yamna'una ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Jadi, menurut surat Al-Ma'un, ada 5 golongan orang yang termasuk mendustakan agama. 1. Menghardik anak yatim. 2. Tidak memberi makan orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. 4. Orang yang berbuat riya. Dan 5. Yang tidak mau memberikan bantuan. Lalu bagaimana sikap kita? Kita harus menyayangi anak yatim, membantu orang miskin, mengajak orang lain untuk membantu meringankan beban orang miskin, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, melakukan segala sesuatu semata hanya karena Allah, dan saling tolong-menolong dengan sesama. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Alhamdulillah, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.